Halo teman-teman, kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk diperhatikan besok tanggal 17 September 2021. Nanti yang pertama akan ada IHSG, lalu untuk saham yang pertama akan ada PMMP, PRPT, EMTK, BBCA, BBNI, PMRI, dan TLKM. Oke, langsung saja ke IHSG. Untuk IHSG hari ini kembali berada masih di luar channel uptrendnya ya. Hari ini penutupannya kurang lebih sama dengan penutupan kemarin, tapi dari dia punya open berada di 6.126 dan closing berada di 6.109. Jadi dari harga opennya ya turun, walaupun memang dari opennya dia berusaha untuk berada di dalam channel uptrendnya ya. Dia sempat naik sampai ke 6.137, namun terjadi rejection, dihantam kembali turun ke level 6.109. Nah, karena saat ini dia masih berada di luar dari channel uptrendnya, tetap teman-teman harus berhati-hati karena masih memungkinkan dia akan lanjut turun lalu membuat sideways kalau dia tidak bisa masuk kembali ke channel uptrendnya ya. Jadi begitu untuk IHSG. Oke, untuk saham yang pertama ada PMMP. Hari ini PMMP turun 2,73%. Kalau secara teknikal kita bisa membuat channel support trendline dulu ya. Dari sini kita tarik garis support trendline, lalu kita buat copy paste, lalu kita bisa menempatkan channel selanjutnya, resisten trendline-nya ya. Kita bisa menemukan channel uptrendnya ya. Jadi di sini pun di sebelum dia ada channel uptrend juga sempat menjadi support trendline kecil ya di sini. Nah, untuk PMMP bisa tunggu di area dia punya support trendline, atau kalau kita menggunakan support horizontalnya kita bisa masuk di area-area ini, area-area supportnya ya. Di sini ada support, di sini terjadi resisten ya. Jadi di area harga 530 kita bisa manfaatkan area support minor ini ya. Kalau ini jebol turun ke bawah masih ada support trendline, cut loss saja kalau dia jebol dari support trendline-nya ya. Mungkin bisa di 515. Kalau dia jebol dari 515 atau 510 bisa di cut loss terlebih dahulu. Untuk volumenya juga cukup tinggi hari ini, merahnya dari MACD-nya masih mengarah ke atas ya, karena secara time frame dari 31 Agustus, akhir Agustus kemarin dia mulai uptrend ya. Jadi kita bisa masuk di area-area supportnya. Cut loss saja kalau dia jebol dari 515, 510. Targetnya kalau dia sampai ke area resisten kita bisa mulai jual ya. Mungkin dia bisa sampai ke 550, 560 ya. Di area ini kita bisa mulai jual. Jadi begitu untuk PMMP, bisa diperhatikan di area supportnya. Oke, selanjutnya ada PRPT. PRPT hari ini naik tipis 0,5% dan closing tepat di harga 1000. Nah, untuk PRPT bagi teman-teman yang tertarik, memang ini masih berada di tengah-tengah ya antara resisten dan support. Akan tetapi bila ingin masuk di harga-harga sekarang, sebenarnya juga masih bisa, asalkan cut loss-nya juga dekat sekali ya. Cut loss-nya kalau dia jebol dari 985. Jadi yang tertarik masuk di harga-harga sekarang
di harga 1000, 995, 990, 985 itu masih bisa, karena di belakang ini ada support kecil ya, atau support 1 kali bahkan ya, buat teman-teman yang berani spec buy. Jadi untuk BRPT bisa masuk di area harga ini, cut loss saja kalau dia jebol dari 985. Lalu kita bisa bow lagi di area bawah. Kita bisa menunggu lagi kalau dia turun ke area 965 sampai 950 ya. Untuk BRPT targetnya ada di resistance sebelumnya di area 1030. Memang tidak terlalu tinggi ya, karena memang harga sekarang berada di tengah-tengah. Untuk targetnya ya ada resistance terdekatnya berada di 1030. Walaupun memang di 1010 ini sempat terjadi beberapa kali rejection di 1010, tapi target utama tetap berada di 1030. Jadi sesuaikan dengan profil risiko teman-teman, apakah mau masuk di tengah-tengah antara support dan resistance ya, tertolong oleh support minor, atau lebih baik teman-teman mau menunggu di support yang lebih kuat berada di area 965 sampai 950 ya, berada di area ini. Untuk volumenya hari ini volume hijaunya cukup kecil ya. Lalu untuk MACD-nya juga masih cenderung ke bawah. Jadi bisa disesuaikan apakah masuk di harga sekarang, cut loss kalau jebol dari 985, atau lebih baik menunggu ya ke area support di bawahnya. Jadi begitu untuk BRPT, target utama ada di 1030. Oke, selanjutnya ada MTK. MTK hari ini turun 2% ya, tapi secara teknikal kalau kita perhatikan sebenarnya dia berada di area support dari dia punya trendline ya. Jadi saat menarik untuk MTK bisa masuk di harga-harga sekarang ya, karena dia berada di area support dari trendline-nya, berada di harga 1925 ya. Dia punya support trendline tepat ya di area ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik, harga-harga sekarang ini menarik untuk kita entry. Cut loss-nya ada dua pilihan. Kalau dia jebol dari support trendline ya, di sini kalau misal dia jebol dari support trendline, kita langsung cut loss, atau kita bisa cut loss kalau dia jebol dari dia punya support sebelumnya di lowesnya 1900 ya. Jadi bisa sesuaikan, kalau dia jebol mungkin dari 1910 kita bisa cut loss, atau tunggu kalau dia jebol dari 1900 ya. Intinya harga sekarang ini sangat menarik karena ada potensi dia akan memantul ya. Jadi bisa diperhatikan untuk besok Jumat tanggal 17 September ya. Di harga-harga sekarang ini bisa entry karena ada potensi dia mantul. Kalau jebol dari 1910 atau 1900 bisa di cut loss. Untuk volumenya ya masih rata-rata ya, volumenya kurang lebih sama dengan sebelumnya. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas ya, walaupun cenderung mendatar. Tapi secara price action masih sangat menarik. Targetnya tentu saja berada di resistance sebelumnya ya, 1975. Syukur-syukur kalau diberi hingga 1995 atau bahkan 2000. Tapi saat dia menyentuh area 1975 bisa mulai jual, karena di sini dua kali dia terjadi rejection di harga 1975. Jadi begitu untuk MTK, perhatikan harga sekarang ini sangat menarik. Oke, selanjutnya ada BBCA. BBCA lagi-lagi ya masih berada di dalam kurungannya ya, atau kandangnya ya. Dia berada di area 32450 sampai 33.000 ya. Masih tetap berada di range harga ini. Jadi buat teman-teman yang
suka tektokan alias beli di support, jual resisten, beli support, jual resisten, bisa memanfaatkan pergerakan harga dari BPCA. Cut loss saja kalau dia jebol dari 32450, atau kalau mau toleransi sedikit ya, cut lossnya kalau dia turun ke bawah melewati 32400 ya. Jadi untuk BPCA sangat menarik, apalagi sekarang ini kalau teman perhatikan di sini ada channel downtrend ya, bisa dibilang channel downtrend karena dia sempat peak sampai 33750, lalu di sini ternyata ada rounding ya, artinya ini mengindikasi bisa terjadi cup and handle. Lalu jika memang benar terjadi cup and handle, target kenaikan secara teknikalnya berada di kurang lebih 35.900 ya, hampir 36.000 itu secara teknikal. Tapi untuk yang suka tektokan, harganya pun sekarang sangat menarik karena berada di dekat-dekat dari 32450. Jadi begitu untuk BPCA, harga sekarang sangat menarik ya. Untuk volumenya juga ya masih terhitung kecil ya jika dibandingkan volume hijaunya, atau mungkin hampir sama, masih rata-rata. Untuk MACD-nya memang masih menurun ya, tapi secara price action di harga-harga 32450 ini sering terjadi ada rejection alias ada lonjakan ya kalau harganya menyentuh area 32450. Cut loss saja kalau dia jebol dari 32450, atau sedikit spare bisa cut lossnya kalau dia jebol dari 32400. Jadi begitu untuk BPCA. Oke, selanjutnya ada BPNI. BPNI hari ini turun 1,4%. Secara teknikal sebenarnya sangat menarik ya, lagi-lagi karena dia berada tepat di area support, dia punya trendline ya. Di sini support 1, support 2, kalau kita tarik garis lalu kita extend ya, hari ini tepat berada di garis support trendline-nya. Apalagi dia sempat ada rejection, dia sempat menyentuh harga 5250, lalu closingnya di 5275. Jadi sempat terjadi rejection satu tick ya. Jadi sangat menarik untuk BPNI buat teman-teman yang tertarik untuk masuk ya. Nah, buat yang tertarik untuk masuk di range harga sekarang ini, cut loss-nya kalau dia jebol dari 3250, atau lagi-lagi sedikit spare kalau dia jebol dari 3225 ya. Tapi untuk yang ingin main sangat atau ingin masuk lalu trading plan-nya sangat ketat ya, cut loss-nya kalau dia jebol dari 3250. Untuk BPNI sangat-sangat menarik karena tepat berada di support trendline-nya. Lalu untuk volumenya juga masih rata-rata ya, kurang lebih sama dengan beberapa hari kemarin. Untuk MACD-nya memang sedang mengarah ke bawah. Tapi kalau kita lihat secara tren dari pertengahan Juli kemarin, sebenarnya dia selalu menciptakan higher low ya. Di sini lalu di sini tekan higher low, higher low, higher low ya. Untuk saat ini dia sedang berusaha menciptakan higher low lagi, dan saat ini dia juga tepat berada di support, dia punya trendline. Jadi sangat ada potensi ya besok akan mantul naik. Jadi begitu untuk BPNI, harga sekarang ini sangat-sangat menarik. Selanjutnya ada PMRI. Hari ini PMRI turun dari dia punya open ya, open di 6175, closing di 6150. Tapi jika dibandingkan dengan closing kemarin, dia naik 0,41%. Nah, untuk PMRI sebenarnya harga sekarang ini cukup jauh ya jika dibandingkan dengan dia punya support ya, selisih 2 tick sebenarnya, tapi secara harga berada selisih 50 ya. Di harga sekarang 6150, supportnya berada di 6100. Nah, buat yang tertarik bisa tunggu dia turun ke 6100, karena di 6100 sampai 6025 ya ada support ya. Atau jika tidak ingin ketinggalan PMRI ya bisa masuk di harga-harga sekarang
selama dia masih berada di atas harga 6.000 ya, itu masih aman menurut saya. Cut loss saja kalau dia jebol dari harga 6.000 karena support selanjutnya berada di harga 5.775 ya. Jadi untuk BMRI ingin masuk di harga sekarang pun tidak masalah, tapi bisa dengan lot kecil. Lalu kalau dia masuk ke area supportnya di 6.100 sampai 6.025 sampai 6.000, itu bisa masuk dengan lot yang lebih besar. Kalau dia jebol dari 6.000 ke bawah, bisa cut loss terlebih dahulu. Target dari kenaikannya tentu saja berada di 6.250 terlebih dahulu. Kita bisa mulai cicil jual. Lalu kalau 6.250 ini terjebol atau breakout, ya target selanjutnya ada di 6.350 ya. Untuk BMRI cukup menarik ya, secara price action dia juga sedang uptrend ya, walaupun masih jauh dengan support trendline-nya, tapi dia dekat dengan support horizontalnya. Secara volume ya, lagi-lagi volume hari ini kurang lebih sama ya dengan kebanyakan volume yang biasanya. Secara MACD juga dia masih dia terjadi dead cross, tapi kita bisa tunggu di harga-harga supportnya. Jadi sangat menarik untuk BMRI untuk kita bow di area supportnya. Jadi begitu untuk BMRI. Oke, selanjutnya ada TLKM. Hari ini TLKM turun tipis 0,29%. Sebenarnya untuk TLKM malah penurunan ini sangat menarik. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dia punya resisten di 3440. Nah, di 3440 ini dia sudah jebol ya, dia closing di atas 3440. Lalu hari ini dia opennya di 3470, sempat turun ke bawah hingga 3400, lalu dia ada rejection naik kembali ke 3440. Nah, harga sekarang ini sebenarnya sangat menarik. Karena apa? Karena ada potensi ya untuk mantul naik lagi ke atas ya. Karena dari price actionnya dia 3 kali hijau, naik closing di atas 3440 lalu hari ini ya berusaha naik lagi, opennya cukup tinggi, ada aksi taking profit cukup dalam, lalu dia ada rejection di harga 3400, dia akhirnya bisa closing tepat di 3440. Nah, untuk besok kita bisa lihat apakah dia bisa open lagi di atas 3440. Kalau dia misal open di atas 3440 atau bahkan tepat di 3440, ya itu merupakan kesempatan kita untuk entry. Cut loss saja kalau dia jebol dari 3440 ya, itu untuk yang ingin masuk dan keluar dengan cepat alias scalping. Tapi yang suka swing trade, kita bisa menempatkan area stop loss kita kalau dia jebol dari 3400 ya. Di area 3400 ini kita bisa melakukan cut loss kalau dia jebol ya. Jadi untuk TLKM harga sekarang ini sangat menarik karena dia berusaha memvalidasi 3440 ini menjadi support, dan kalau kita dapat harga di area ini sangat menarik. Cut lossnya ya, untuk sekali lagi yang scalping bisa cut loss kalau dia jebol dari 3440. Kalau yang swing trade ya bisa cut loss kalau dia jebol dari 3400 ya. Lalu untuk volumenya juga hari ini cukup kecil ya jika dibandingkan hijau 2 hari sebelumnya ya, sangat tinggi. Untuk MACD-nya dia baru saja golden cross ya, jadi sangat menarik. Untuk TLKM sedang berusaha memvalidasi support, dan kalau kita masuk di area support akan sangat menarik. Jadi begitu untuk TLKM yang misal besok bisa dapat di area harga support, targetnya bisa mulai jual kalau dia sampai ke 3500. Lagi-lagi karena angka bulat, tapi target selanjutnya untuk target kenaikannya ada resisten di harga 3550 sampai 3570. Jadi begitu untuk TLKM, harga sekarang ini lagi-lagi sangat menarik ya. Jadi hari ini memang
cukup banyak saham-saham yang sedang berada di area supportnya ya. Ada TLKM, BPNI, lalu BBCA, ya. Untuk selanjutnya juga ada TLKM ya, sedang tepat berada di area supportnya. PMPP juga sedang dekat di area supportnya. Jadi cukup banyak saham-saham yang bisa diperhatikan untuk perdagangan besok. Jadi begitu untuk analisa hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Dan bagi teman-teman yang ingin ada saham yang dianalisa bersama, bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.